Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya IGD Komang Cahya Bayu Antakusuma, selaku dosen di PKN STAN. PKN STAN adalah kampus kedinasan yang nantinya akan menyiapkan PNS untuk ditugaskan dalam mengelola keuangan negara, khususnya yang berada di kementerian atau lembaga. PKN STAN saat ini berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Saat ini saya bertugas di jurusan Diploma 3 Pajak dengan fokus lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang perpajakan pusat maupun pajak daerah. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Sampai saat ini di Politeknik Keuangan Negara STAN, saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain akuntansi perpajakan, pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, dan pemeriksaan pajak. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah akuntansi perpajakan, dan saya akan menjelaskan dengan pendekatan DIA, atau yang sering dikenal dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Dalam paparan kali ini, materi yang akan saya bahas adalah yang pertama, deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, yang ketiga, sistem pembelajaran, yang keempat, materi dalam pembelajaran, yang kelima, metode pembelajaran, dan terakhir adalah komponen dari penilaian. Materi kuliah akuntansi perpajakan merupakan mata kuliah yang berdurasi 3 SKS yang disampaikan kepada mahasiswa di 3 pajak di semester kelima, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa. Deskripsi mata kuliah untuk akuntansi perpajakan merupakan mata kuliah yang mengandung pembelajaran mengenai pembukuan dan akuntansi menurut perpajakan, penghasilan dan biaya fiskal, pencatatan jurnal akuntansi PPN dan PPNBM, akuntansi pemotongan dan pemungutan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 15 serta PPh pasal 26. Bagaimana akuntansi terkait dengan penyusutan dan amortisasi, dibahas juga mengenai rekonsiliasi fiskal yang harus dilakukan oleh perusahaan, kemudian akuntansi perpajakan terkait dengan aktiva tetap dan persediaan, kemudian akuntansi mengenai revaluasi aktiva tetap dan penggabungan usaha serta pelaburan badan usaha, akuntansi mengenai sewa guna usaha, akuntansi mengenai jasa konstruksi, akuntansi mengenai investasi saham dan dividen, yang nantinya semua akan dibahas beserta latihannya dan beberapa ilustrasi studi kasus yang memang bisa terjadi dalam praktek akuntansi perpajakan. Sesuai dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi akuntansi perpajakan, maka capaian pembelajaran dalam akuntansi perpajakan ini meliputi yang pertama adalah bagaimana mahasiswa mampu memahami pembukuan dan akuntansi menurut ketentuan perpajakan. Yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu menghitung penghasilan dengan mempertimbangkan biaya fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga, mahasiswa diminta untuk mampu menerapkan pencatatan terkait dengan jurnal akuntansi PPN dan PPNBM, akuntansi pemotongan dan pemungutan, serta akuntansi terkait dengan pajak penghasilan. Yang keempat adalah mahasiswa harus mampu menghitung penyusutan dan amortisasi secara fiskal, mahasiswa mampu memahami akuntansi terkait dengan aktiva tetap dan persediaan, serta akuntansi mengenai revaluasi aktiva tetap. Yang kelima adalah mahasiswa diharapkan memahami
bagaimana penggabungan dan peleburan badan usaha. Yang keenam, mahasiswa diminta juga memahami akuntansi dan perpajakan terkait dengan investasi saham dan pembayaran dividen. Yang ketujuh, mahasiswa juga diminta memahami terkait dengan jurnal akuntansi dan perpajakan untuk kegiatan usaha sewa guna usaha. Dan yang terakhir, mahasiswa diminta memahami jurnal akuntansi dan perpajakan terkait dengan kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi. Bapak dan Ibu semuanya, untuk akuntansi perpajakan, sistem perkuliahan itu terdiri dari pelaksanaan perkuliahan yang nantinya akan dirancang dalam 14 kali pertemuan, baik itu sinkronus maupun asinkronus, yang mana terdiri dari 50% itu merupakan teori dan 50%-nya adalah praktik. Yang kedua, dalam pelaksanaan perkuliahan, Bapak dan Ibu, selama pandemi ini perkuliahan akuntansi pajak dilaksanakan melalui media online, yaitu aplikasi Zoom, dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan diakhiri dengan latihan. Yang ketiga adalah sistem perkuliahan untuk akuntansi pajak ini tentunya juga diberikan penugasan dan kuis, yang mana kuis umumnya disampaikan atau diberikan kepada mahasiswa setelah beberapa kali pertemuan. Maksimum kuis adalah 4 kali kuis, dan ada juga di akhir perkuliahan itu adalah penugasan yang bersifat individu. Nantinya di akhir semester ada juga penugasan yang bersifat kelompok, yang salah satunya adalah memang nanti mengidentifikasi bagaimana implementasi dari akuntansi perpajakan ini di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, kita lihat apa saja yang akan dibahas di setiap pertemuan dalam RPS akuntansi perpajakan. Di pertemuan pertama, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan bagaimana akuntansi dan ketentuan perpajakan terkait dengan penyusunan pembukuan. Dalam pokok bahasan di pertemuan pertama ini, nantinya akan dibahas mengenai konsep dasar akuntansi dan pembukuan menurut ketentuan perpajakan. Tentunya dalam sebahasan nanti akan dibahas mengenai konsep dasar akuntansi, pembukuan menurut ketentuan perpajakan, konsep dasar akuntansi pajak, proses akuntansi pajak, dan perbedaan antara akuntansi secara komersial dan akuntansi menurut ketentuan perpajakan. Yang kedua, di pertemuan kedua akan dibahas mengenai bagaimana nanti mahasiswa mampu memahami akuntansi dan perpajakan terkait dengan penghasilan. Sehingga dalam pokok bahasan ini akan dijelaskan mengenai penghasilan menurut akuntansi dan penghasilan menurut ketentuan perpajakan. Dengan sub bahasan meliputi pengakuan penghasilan menurut pedoman akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK. Kemudian akan dibahas mengenai penghasilan menurut ketentuan perpajakan, yang dikenal dengan penghasilan fiskal, yang terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak bersifat final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Di pertemuan yang ketiga, capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan ketentuan akuntansi dan perpajakan yang berhubungan dengan biaya, baik itu biaya komersial maupun biaya fiskal. Sehingga di dalam pokok bahasan ini nanti akan dibahas mengenai biaya menurut ketentuan akuntansi dan biaya menurut ketentuan perpajakan yang dikenal dengan biaya fiskal. Dengan subbahasan tentunya yang pertama adalah biaya menurut akuntansi, yang kedua adalah biaya menurut fiskal yang dibedakan menjadi biaya yang boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, yang kedua biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung penghasilan kena pajak, dan ketiga biaya-biaya yang memang merupakan fasilitas pengurangan penghasilan bruto. Di pertemuan keempat, mahasiswa akan diajak untuk membahas mengenai jurnal terkait dengan transaksi yang berhubungan dengan kewajiban PPN dan PPNBM. Sehingga dalam subbab dalam pertemuan keempat ini akan dibahas bagaimana pencatatan terkait dengan PPN keluaran, PPN masukan ketika perusahaan membeli barang, PPN atas kegiatan membangun sendiri atau KMS, PPN atas hibah dan pemakaian sendiri, serta PPN atas jumlah yang kurang dibayar atau lebih bayar ketika perusahaan menyampaikan SPP tahunan. Di pertemuan kelima, mahasiswa akan diminta untuk mampu menjurnal dan membukukan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan kewajiban pemotongan dan pemungutan. Sehingga dalam subbahasan akan dibahas mengenai akuntansi terkait dengan PPh pasal 21, akuntansi terkait dengan PPh pasal 22, akuntansi terkait dengan PPh pasal 23, akuntansi terkait dengan PPh pasal 26, dan akuntansi terkait dengan PPh final, dan hal ini 4 ayat 2. Pertemuan ke-6. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam pertemuan ke-6 adalah mahasiswa mampu menyusun kertas kerja rekonsiliasi fiskal dalam menghitung jumlah PPh terutang yang harus dilakukan oleh perusahaan. Sehingga dalam
sub pokok bahasannya akan dibahas mengenai bagaimana kertas kerja penyesuaian fiskal yang harus dibuat perusahaan terkait dengan penyesuaian fiskal yang beda waktu dan beda tetap, serta penyesuaian fiskal yang merupakan penyesuaian positif dan penyesuaian fiskal negatif. Di samping itu, dalam pertemuan ini juga dibahas mengenai bagaimana perusahaan menghitung jumlah pajak yang terhutang dan bagaimana juga perusahaan dapat nanti menghitung PPh terhutang di akhir tahun sehingga statusnya SPT-nya apakah lebih bayar, kurang bayar, ataupun nihil. Dalam pertemuan ketujuh, mahasiswa akan diminta untuk memahami dan menjelaskan akuntansi terkait dengan PPh berdasarkan PSAK nomor 46. Sehingga dalam sub bahasannya akan dibahas mengenai jumlah pajak saat ini, jumlah pajak tangguhan, jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan pada masa saat ini, dan jumlah pajak yang ditanggung atau ditangguhkan di masa yang berikutnya, yang nantinya akan disajikan dalam laporan keuangan. Setelah di pertemuan ketujuh ini berakhir, maka di pertemuan berikutnya mahasiswa akan mengikuti ujian tengah semester yang nantinya akan mereview, akan mengevaluasi sejauh mana capaian dari pembelajaran pertemuan pertama dan pertemuan ketujuh yang sudah diikuti dan sudah didiskusikan oleh mahasiswa dalam materi akuntansi perpajakan. Untuk selanjutnya di pertemuan ke-9 nanti mahasiswa diminta untuk memahami dan menjelaskan akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan persediaan. Dalam pokok bahasan persediaan ini nanti sub bahasannya adalah bagaimana persediaan menurut akuntansi, bagaimana persediaan menurut ketentuan perpajakan, bagaimana pencatatan terkait dengan persediaan ini, serta bagaimana metode penilaian persediaan. Sehingga pencatatan ini nanti akan disajikan di dalam laporan keuangan yang disajikan di akhir tahun. Dalam pertemuan ke-10, mahasiswa akan diminta untuk memahami dan membahas terkait dengan akuntansi dan ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan aktiva tetap. Dalam pokok bahasan aktiva tetap ini nantinya akan terdapat subbahasan mengenai bagaimana akuntansi terkait aktiva tetap, bagaimana aktiva tetap menurut ketentuan perpajakan, bagaimana transaksi yang berkaitan dengan aktiva tetap, dan bagaimana juga perusahaan akan menghitung besarnya penyusutan dan amortisasi terhadap aktiva tidak berwujud, serta pengakuan keuntungan dan kerugian atas pengalihan aktiva tetap tersebut. Dalam pertemuan ke-11, nanti mahasiswa akan diminta untuk memahami dan menjelaskan akuntansi yang berhubungan dengan revaluasi aktiva tetap. Dalam pokok bahasan ini nanti akan dibahas sub pokok bahasan yang meliputi apa itu revaluasi menurut ketentuan akuntansi, bagaimana revaluasi aktiva tetap ini menurut ketentuan perpajakan, metode apa yang digunakan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap, bagaimana prosedur revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan perpajakan, dan bagaimana penyajian atas hasil revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan perpajakan dan penyajiannya di dalam laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Pertemuan 12, mahasiswa akan diminta untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan bagaimana proses penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan bagaimana ketika perusahaan mengalami atau melakukan likuidasi, pembubaran usaha. Dalam pokok bahasan ini, restrukturisasi usaha ini akan dibahas tentunya dengan mengacu dengan subbahasan yang berkaitan dengan penggunaan nilai pasar, penggunaan nilai buku, dan bagaimana perbandingan aspek perpajakan dengan akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan penggabungan, peleburan, pemekaran, dan likuidasi usaha. Pertemuan akuntansi perpajakan di minggu ke-13. Dalam minggu ke-13 ini, mahasiswa akan diajak untuk memahami dan menjelaskan bagaimana ketentuan akuntansi dan perpajakan yang berhubungan dengan investasi saham dan perolehan dividen. Sehingga dalam hal ini akan dibahas dalam subbahasan itu merupakan investasi saham di dalam negeri, investasi saham di luar negeri, serta bagaimana ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan penghasilan dividen, pembayaran dividen terkait dengan investasi tersebut. Dalam pertemuan ke-14, nantinya mahasiswa akan diajak untuk memahami dan menjelaskan akuntansi dan perpajakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari perusahaan sewa guna usaha. Dalam pokok bahasan ini, nanti akan dibahas bagaimana ketentuan akuntansi terkait dengan kegiatan sewa guna usaha. Dalam hal ini terdiri dari dua pihak, baik itu lessor maupun lessee. Kemudian bagaimana ketentuan pajak membahas mengenai kegiatan usaha sewa guna usaha, bagaimana perlakuan perpajakan ketika
perusahaan membuat perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi dan perjanjian sewa guna usaha tanpa hak opsi. Itu semua akan dibahas di dalam pertemuan ke-14. Pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 merupakan pertemuan terakhir selama dalam satu semester ketika akan dibahas materi akuntansi perpajakan. Di pertemuan ke-15, mahasiswa diajak untuk memahami dan menjelaskan terkait dengan akuntansi dan perpajakan kegiatan usaha jasa konstruksi. Sehingga dalam hal ini akan dibahas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perusahaan jasa konstruksi, kemudian akan dibahas bagaimana ketentuan akuntansi dari kegiatan usaha jasa konstruksi, apa saja yang menjadi objek pajak dan berapa besar tarifnya, serta bagaimana penyajian kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi ini di dalam penyajian laporan keuangan maupun dalam pelaporannya di SPT tahunan PPh Badan. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, setelah tadi kita bahas mengenai materi dalam RPS, pada kesempatan berikutnya saya akan sampaikan juga mengenai bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan interaksi dengan mahasiswa melalui beberapa media. Yang pertama tentunya karena perkuliahan melalui daring, maka kami gunakan aplikasi Zoom yang disiapkan oleh lembaga PKN STAN. Kemudian kami juga disediakan LMS PKN STAN yang berisi RPS, kemudian materi-materi yang dibahas, serta pengumpulan penugasan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang ketiga, ada juga video KLC, video pembelajaran, yang dituangkan di dalam Kementerian Learning Center. Di sini juga sudah bisa diakses oleh setiap mahasiswa materi-materi yang berkaitan dengan akuntansi perpajakan yang sudah disiapkan oleh beberapa dosen pengampu. Kemudian yang keempat adalah WA di grup WhatsApp. WhatsApp ini kami gunakan sebagai sarana untuk berdiskusi antara mahasiswa maupun sesama mahasiswa serta dosen. Sehingga di luar pembelajaran, mahasiswa tetap bisa belajar dan berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materi kuliah, khususnya akuntansi perpajakan. Terkait dengan komponen penilaian dari mata kuliah akuntansi perpajakan. Mata kuliah akuntansi perpajakan ini ada 3 kelompok penilaian yang terdiri dari hasil ujian tengah semester sebesar 30%, hasil ujian akhir semester 30%, dan penilaian aktivitas sebesar 40%. Penilaian aktivitas ini terdiri dari unsur kehadiran mahasiswa, yang itu sebesar 20%. Yang kedua adalah sikap mahasiswa, baik itu di kelas atau ketika berdiskusi, itu adalah 20%. Kemudian hasil ujian harian ataupun kuis sebesar 30%, dan sisanya 30% lagi merupakan penugasan baik individu maupun kelompok. Sehingga ketika dijumlahkan, seluruh penilaian ini adalah totalnya 100%. Itu yang kiranya saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya, saya akan sampaikan video pembelajaran berupa micro teaching materi akuntansi perpajakan dengan topik pembahasan akuntansi aktiva tetap. Selamat menyaksikan. Hari ini teman-teman mirip-mirip bahasanya, masih terkait dengan pengantar akuntansi, tapi lebih detail ya gitu kira-kira. Kenapa tadi saya sampaikan bagaimana akuntansi pajak ini menggabungkan ya, apa yang teman-teman sudah pelajari, apa yang teman-teman sudah bahas gitu kira digabungkan ya, dibangunkan. Kalau kemarin ngomongin inventory, inventory Pak, kalau dilihat itulah hal-hal yang berbeda, itulah bagian-bagian yang berbeda. Sekarang aset juga demikian, ada hal yang berbeda yang diatur di dalam akuntansi maupun fiskal. Mudah sekali, yang aset tetap sangat mudah, akuntansi pun sangat mudah. Artinya dicatat sesuai dengan berapa nilai perolehannya. Mudah sekali. Ya. Bagaimana kalau asetnya harus mengalami proses instalasi, pemasangan, atau harus dibangun gedung misalkan. Yang tentunya akan berbeda dengan aset-aset yang memang bisa langsung dibawa. Beli komputer langsung bisa dibawa, bisa dioperasikan. Ya. AC mungkin bisa, walaupun nanti dia panggil orang untuk instalasi. Bagaimana bentuk aset yang melekat tadi, seperti eskalator, lift, atau mesin pabrik yang butuh instalasi karena dia terintegrasi dan seterusnya. Itu tentunya bagaimana mencatatnya, bagaimana mengakui nilainya. Beban penyusutan teman-teman sudah paham banget ngitung penyusutan. Nah, disinilah kenapa
di dalam akuntansi pajak ini diambil atau dibahas bagian-bagian yang di dalam prakteknya nanti menimbulkan perbedaan antara akuntansi dan fiskal. Nah, di sini di PSAK terkait dengan aset tetap, teman-teman pasti sudah bisa membaca. Kemudian, bagaimana mengakui nilai dari aset tetap? Paling gampang ya nilai perolehan, Pak. Tapi jangan salah, ketika diturunkan, apa itu nilai perolehan? Seringkali saya pun masih bingung kadang-kadang ini nilai perolehan atau tidak. Nah, akuntansi PSAK mengatur bagaimana kalau saya bangun gedung, uangnya minjem. Ya, uangnya minjem tentunya kalau gedungnya selesai dalam 1 tahun, kalau tidak, pabrik enggak. Membangun pabrik bisa 3 atau 4 tahun. Tapi uangnya sudah terprogres, sudah diambil gitu, dipinjam, dicairkan. Beban bunganya jalan. Nah, apa yang harus dilakukan? Masih ingat nggak, ada yang bisa cerita nggak terkait dengan nilai perolehan aset? Kalau misalkan gedung, masih ingat nggak? Bagaimana mencatat aset berupa gedung ketika misalkan uangnya yang digunakan adalah uang dari modal laba ditahan, memang uang perusahaan atau uangnya minjem, sehingga sebelum gedungnya selesai itu sudah ada beban bunga yang harus dibayar. Masih ingat nggak teman-teman? Masih ingat nggak bagaimana perlakuan beban bunga? Mungkin bisa cerita sedikit. Jadi sudah. Jul, masih ingat nggak Jul? Coba mau dengar suaranya Jul. Ya, nggak betul, Pak. Beban bunga yang dibayar ketika dalam masa konstruksi itu kalau dulu masih. Kalau saya nggak salah, selama pengkonstruksian bangunan itu beban bunganya itu nggak boleh dibebankan, tapi dikapitalisasi ke harga bangunannya nanti, Pak. Ya, nah itu bagus ya, terima kasih. Saya pun jadi, oh jadi teman ingat. Atau lupa juga Pak, nanti kalau menjadi petugas pajak misalkan begitu, oh ini ada beban bunga. Beban bunga sepertinya ada perlakuan khusus gitu, cari aturan. Ya, jangan sampai konyol gitu nanti. Nah, itu yang kenapa saya sampaikan teman-teman nggak boleh lepas. Kalau dibaca PSAK-nya jelas, mereka hanya menyatakan bahwa nilai perolehan adalah nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh satu aset dengan selesai. Baik itu aset yang bisa langsung dibawa ataupun masih dalam masa konstruksi, dan biaya-biaya yang kait dengan aset itu. Nah ini yang perlu nanti teman-teman apa ya, perhatikan gitu kira-kira. Ya, silakan berpendapat saja. Izin pertama, Pak. Ya, silakan. BPATB itu yang nanggung kan si pembeli. Jadi kalau seumpama dia beli ruko nih, jadi ya dia apa namanya yang dicatat yang pas pembelian aja, pas penjualan ntar yang catat biaya-biayanya ya si pembelinya lagi gitu. Gitu aja. Jadi sekali doang. Kecuali kalau emang ada perjanjiannya gitu. Setelah kayak BPHTB-nya itu ditanggung oleh si penjualnya kayak gitu. Tapi kalau secara normalnya biasanya yang nanggung itu si pembelinya sih gitu. Beli. Ya, nggak apa-apa. Ada lagi pendapat lain? Tadi Ari sampaikan. Kali saja Pak, misalkan ini pembelian ruko awalnya dari PTA ke PTB. Jadi pembelinya di sini. Bagaimana kalau B menjual lagi kepada C? Kedua, ini sebagai pembeli, terus ini sebagai penjual, kan gitu. Satunya dia sebagai penjual, terus dia tahap duanya, ini dijual lagi kepada orang lain. Ini tentunya harus dilihat betul tadi. Harus sampaikan, ya mungkin ya. Tadi kalau misalkan dari di sini mencatat pembelian 3,2. Kemudian ini harganya 3,2. Terus dijual dengan harga, karena dia perlu uang, dijual dengan 2,5 miliar. Masih ingat nggak bagaimana pendekatan akuntansi?
tadi ruko, ya, ini rincian pembeliannya, harga ruko, notaris, BPHTB, dia menyebutkan juga biaya lain. Kemudian totalnya 3,2 miliar. Karena pandemi perlu uang, PTB menjual lagi rukonya kepada C, harganya 2,5 miliar. Terkait BPHTB tadi disampaikan Arif sudah, kalau tahap pertama yang bayar BPHTB dibayar PTB. Tahap 2 BPHTB dibayar BPC selaku pembeli. Dan kondisi ini bisa berubah sesuai kesepakatan. Nah, oke, nggak ada masalah. Kesepakatan. Harusnya sih yang bayar C, tapi karena memang lagi perlu uang, PTB, nah, karena perlu dana, PTB menyatakan BPHTB bayar PTB, nggak apa-apa, saya tanggung selaku penjual. Tapi perlunya uang, B bilang nggak apa-apa, 2,5 miliar, nanti BPHTB-nya saya tanggung. C, tenang saja, mengeluarkan uang 2,5 miliar saja. Semua pajak-pajak ditanggung penjual. Nah, gitu misalkan, karena lagi perlu uang. Saya akan kasih pendapat. Kaitkan dengan tadi perolehan aset, terus kemudian ya syukur-syukur teman-teman masih ingat aspek pajaknya seperti apa. Silakan. Nurul, ada Nurul? Ada Pak. Ya, silakan Nurul. Gimana Nurul? Menurut saya kan untuk setahu saya itu BPHTB itu kan dikenakan kepada pembeli ya Pak. Terus yang penjualnya itu nanti juga akan nanggung PPh pasal 4 ayat 2 Pak. Jadi nanti kalau misalnya dia nanggung BPHTB lagi nanti dia nanggung pajaknya double. Tapi kalau yang si PTB itu jadi kalau misalnya si PTB itu mau merembus pajak BPHTB itu mungkin nanti ada penyesuaian akuntansinya begitu Pak. Ya, silakan coba. Tadi bagus, tadi Nurul sudah sampaikan gambarannya bahwa katanya penjual itu sudah menanggung Pak, nanggung BPH ya final 4 ayat 2. Masa dia nanggung lagi BPHTB? Tapi dalam prakteknya dia sepakat, dia nggak apa-apa saya yang nanggung. Nah, nanti bagaimana catatannya ketika perusahaan menyatakan dia juga menanggung BPHTB padahal dia sebagai penjual? Nah, sah-sah saja. Tadi Nurul sudah berikan gambaran. Silakan yang lain. Izin berpendapat lagi Pak. Itu kalau menurut saya kalau seumpama emang yang nanggungnya itu dari si kalau yang nanggung itu dari si si penjualnya, jadi ya tetap aja yang dihitung sebagai nilai perolehannya pembeli ya termasuk nilai harga bersih yang udah yang ntar dibayarnya Pak, 2,5 M itu termasuk kalau udah include ke BPHTB-nya gitu Pak. Bentar buka Excel dulu Pak. Oke. Yang lain juga sambil nanti ditambahkan jurnalnya seperti apa ya gitu. Oke, langsung ke Cici cuman bilang saya punya uang 2,5 miliar. Oh, yang PTC langsung bilang gitu. Iya, saya punya uang 2,5 miliar gitu. Ya, nanti ini loh yang harus dicatat. Karena dalam prakteknya itu yang nanti teman-teman perlu ingat bahwa tidak apakah semua begitu, jumlahnya tidak. Ini kan dengan syarat PTB menanggung semua biaya karena dia lagi butuh dana. Kalau dalam transaksi normal tentunya berbeda lagi ya. Transaksi normal artinya PTB tidak menanggung biaya atau bahkan sebaliknya PTB ingin menerima uangnya tunai 2,5 miliar. Ya, biaya-biaya yang menanggung pembeli misalkan begitu. Itu juga sering terjadi kalau memang penjual punya alasan yang tepat gitu, atau si pembeli sangat berminat sehingga penjual bertahan di angka 2,5 miliar bisa saja.